Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dari Lahir Sudah Buta. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai dengan ketiga. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban dari kebenaran-kebenaran firman Allah berkenaan dengan ketidaksempurnaan hidup yang terjadi pada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memberikan anugerah, Tuhan itu memberikan damai sejahtera, Tuhan itu pemelihara yang luar biasa, gembala yang baik, sumber segala yang indah dan sempurna berasal dari Tuhan. Kalau seandainya peristiwa yang terjadi pada Yohanes 9 ayat pertama sampai dengan ke-6 tentang orang yang buta sejak lahirnya, itu terjadi pada keluarga kita. Anak yang terlahir yang dikandung di dalam keluarga kita sudah terlahir dalam kondisi terlahir sudah dalam keadaan buta. Kita akan sangat sulit memahami apa yang dijelaskan tadi, bahwa Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi, Tuhan punya rencana yang terbaik, terindah, Tuhan itu menciptakan sebagai sesuatu yang sempurna, tapi ada kecacatan yang lahir dari anggota keluarga kita. Maka pertanyaan ini juga yang ditanyakan juga oleh murid-muridnya. Murid-muridnya berpendapat, berpikiran dengan pemahamannya sendiri. Jangan-jangan ada dosa yang diperbuat. Ayat 2 dan ketiga dikatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang kedua, pertanyaan daripada murid-muridnya sendiri itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bayi yang di dalam kandungan itu berbuat dosa? Sudah terlahir, dia sudah dalam kondisi buta atau tidak melihat. Kecuali setelah dia proses dalam sebuah kehidupan, dia melihat, namun dalam perjalanannya kemudian mengalami kebutaan. Jadi pertanyaannya sendiri adalah pertanyaan di dalam keadaan kebingungan. Apakah orang ini sendiri atau orang tuanya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa bagian ini? Apakah Tuhan menghendaki orang itu terlahir buta? Apakah Tuhan yang menghendaki yang memang seperti dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 11, siapakah yang membuat mulut manusia, siapa yang membuat tuli dan buta, bukankah aku Tuhan? Waktu percakapan Keluaran keempat, ketika Musa dipanggil Tuhan diutus untuk menjadi wakil Allah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi terjemahan yang sesungguhnya adalah bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Mengapa pemahaman ini perlu kita mengerti? Mari kita lihat dari awal penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sangat luar biasa. Betapa baiknya, betapa indahnya. Apalagi manusia diciptakan sebagai yang terbaik dari semua ciptaan yang ada. Kita tahu dengan jelas indikator yang sangat sederhana. Selain manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka tidak ada IQ yang lebih tinggi seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini selain manusia. Indikator hanya satu bagian saja tentang IQ, tentang kemampuan. Tidak ada binatang yang bisa bangun rumah. Hanya manusia yang bisa membangun rumah. Tidak ada binatang yang bisa menciptakan teknologi. Hanya manusia bisa menciptakan teknologi. Tidak ada binatang makhluk lain yang bisa menciptakan berbagai macam penemuan-penemuan yang luar biasa, teknologi yang terbaru sekalipun selain manusia. Jadi di dalam pemahaman ini Allah menciptakan segala sesuatu yang terbaik. Namun kita tahu dengan jelas setelah manusia jatuh di dalam dosa, kerusakan terjadi. Tidak hanya berbicara tentang hidup manusia yang jatuh di dalam dosa, keberadaannya sudah tidak kudus dan hidupnya sudah di dalam bergelimangan dalam kegelapan, tetapi aspek lain termasuk fisik juga bermasalah.
Alam pun bermasalah, binatang pun bermasalah, seluruh bagiannya menjadi bermasalah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi efek buta, efek cacat, efek ketidaksempurnaan itu bukanlah dari Tuhan. Tetapi di dalam izin Tuhan, Tuhan bisa saja merubah segala sesuatu dalam waktu sesaat, semuanya menjadi baik-baik kembali. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi di dalam proses perjalanannya, Tuhan menyatakan seluruh kebaikan di dalam waktu dan rencananya. Sama dengan sebuah pertanyaan, mengapa iblis tetap bergentayangan, tetap bisa melakukan, mencobai, menggoda manusia? Mengapa Tuhan tidak habisi saja saat sekarang, supaya permasalahan itu selesai? Itu urusannya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan. Tatkala kita menghadapi persoalan yang ada dalam dunia ini, termasuk sakit, penyakit, masalah hidup, dan persoalan yang lainnya, bencana-bencana, peristiwa buruk yang terjadi, Tuhan akan memulihkan, dan kesempurnaan yang dirusak oleh manusia itu pada akhirnya akan didapatkan. Kalau kita boleh berbicara, semua mereka yang nanti akan kembali ke rumah Bapa akan mendapatkan semua yang terbaik kembali sebagaimana diciptakan awal. Memang manusia diciptakan pada saat di bumi dan langit yang pertama ini, tetapi Tuhan akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru di kemudian hari. Bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil? Di dalam keadaan kelemahan inilah manusia belajar bersandar kepada Allah, belajar mempercayai Allah, belajar memahami bahwa seluruh keburukan-keburukan yang terjadi adalah karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ayat keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, dan kemudian orang buta itu mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Pada prinsipnya, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tatkala menghadapi masalah tidak melihat masalahnya, lalu kemudian mempermasalahkan Tuhan. Jadi ada dua masalah. Ada masalah, yang kedua kemudian mempermasalahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan bukanlah sumber masalah. Sumber masalah adalah memang dari kita sendiri. Allah lah yang menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada. Sebesar apapun masalah yang timbul di dalam diri kita, mungkin Tuhan izinkan satu jangka waktu tertentu kita mengalaminya. Atau selama di dalam dunia, ada doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang memang Tuhan tidak memberikan, tapi kesempurnaan semua yang baik akan diberikan suatu hari nanti. Tetapi kalau Tuhan memberikan saat sekarang, itu pun kembali adalah hak wewenangnya Tuhan. Namun selama kita hidup di dalam dunia, biarlah kita hidup baik-baik sebagaimana yang firman Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Mari kita hidup di dalam terang. Kegelapan yang namanya masalah bukanlah dosa kalau itu memang karena akibat dosa awal. Tetapi Tuhan meminta kita jangan sampai buta mata, tetapi yang paling utama jangan sampai hati kita dibutakan oleh dosa. Terang benderanglah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.